Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 07266. Sini saya akan mencoba untuk menjelaskan program praktikum PBO 2021 modul 7 dan modul 8. Ya, ini pertemuan keempat. Pada modul ketujuh di sini ada beberapa package seperti controller, entitas, GUI, helpers, dan model. Kita masuk ke yang simple dulu, yakni entitas. Pada entitas kita masuk ke yang abstrak yang terlebih dahulu, user abstrak, user entitas abstrak. Pada kelas ini ada beberapa atribut, yakni atribut yang sama persis pada tabel di database atau tabel di database, yakni seperti ID, nama, password, dan nomor telepon. Di kelas ini ada dua konstruktor, yakni yang pertama adalah konstruktor kosong dan konstruktor yang membawa sebuah parameter atribut, dan ada juga sebuah metode aksesor, getter, dan setter. Kita masuk ke yang mahasiswa entitas. Sini ada tiga atribut. Kelas ini dia mengextend ke user entitas abstrak. Mohon maaf, kamera saya mati. Oke, saya lanjut. Jadi kelas ini dia mengextend ke user entitas. Dalam kelas ini ada tiga atribut, yaitu npm, gambar, dan status, yang semuanya ini memiliki hubungan yang erat dengan tabel di database. Ada sebuah konstruktor kosong dan metode-metode aksesor, yakni getter dan setter. Sama halnya pada admin entitas juga sama, tapi pada admin dia punya sebuah konstruktor yang membawa sebuah atribut, yakni atribut induk dan atribut kelasnya dia sendiri. Admin entitas ini dia juga mengextend ke user entitas. Jadi semua atribut dan metode di user entitas menjadi punyanya admin entitas, sama halnya pada mahasiswa entitas yang sebelumnya. Ada satu atribut dan sebuah metode aksesor, getter, dan setter. Oke, kita masuk ke yang helpersnya terlebih dahulu. Pada helper di sini akan mengkoneksikan program Java ini ke database melalui driver JDBC driver ini dengan URL-nya, yakni yang diambil dari JDBC MySQL localhost dan nama tabelnya yang di belakang ini, yakni TP verifikasi pendaftaran. Usernya yakni root, passwordnya tidak ada, default passwordnya adalah kosong. Kemudian kita akan lakukan pengkoneksian. Jadi kita akan panggil driver ini ke dalam blok try-catch. Kalau kelas ini ada di dalam program Java kita, maka dia akan masuk ke driver manager. Kita bisa dapatkan koneksinya melalui URL, user, dan password yang kita definisikan di atas. Tetapi kalau driver ini masih belum ada, maka dia akan masuk ke dalam catch, atau dia akan menampilkan pesan error atau pesan peringatan gagal koneksi database. Setelah kalau misalnya ini connection ini sudah didefinisikan di awal, yang ini didefinisikan null. Jadi kalau misalnya dia gagal, maka returnnya tetap akan null. Tapi kalau dia berhasil, con akan diisi dengan get connection dari driver manager. Oke, helper sudah. Sekarang kita masuk ke controllernya. Kita masuk ke all object model terlebih dahulu, atau tempat untuk menaruh sebuah kelas model yang kita akan instansikan di sini untuk memanggilnya biar lebih mudah. Jadi dalam all object model ini hanya untuk melakukan instance dari kelas-kelas model seperti mahasiswa model dan admin model, yang kita akan definisikan sebagai public static agar controller yang lain bisa memanggil melalui all object model ini. Lanjut ke interface-nya. Controller interface, di sini ada dua metode kosong yang namanya login dan insert data. Jadi dua metode ini hanya sebuah metode persiapan atau metode kosong, belum ada isinya, hanya ada nama dan parameter aja yang di dalamnya, tapi belum ada proses.
interface ini akan diterapkan di, misalnya kita masuk ke admin controller terlebih dahulu. Jadi admin controller dia mengimplement ke controller interface. Itu otomatis metode ini insert data dan login akan harus ada di dalam kelas ini. Nah, kita coba lihat satu-satu. Pada insert data, dia akan memanggil sebuah all object model, panggil objeknya ini admin model, dan kita panggil metodenya. Jadi metode ini adalah metode punyanya model. Insert data ini punyanya model. Dia membawa sebuah entitas, sebuah objek entitas yang dibuat langsung di sini dengan membawa parameter nama, NPM, password, dan nomor telepon. Kemudian untuk delete, update, verif, dan login juga sama. Dia akan memanggil all object model dan admin model. Semua ini akan sama pemanggilannya, tetapi yang berbeda hanya pada yang belakang, yakni metode yang dipilih. Kalau dia delete, maka metode model yang dipilih yakni juga delete. Kalau dia update password, metode yang dipilih juga update password sesuai dengan prefix atau kebutuhannya. Sama halnya pada mahasiswa entitas. Jadi pada mahasiswa entitas ini juga sama memiliki insert data yang dia memanggil sebuah object model, tetapi bukan admin model lagi, tetapi mahasiswa model. Metodenya sama, insert data, karena insert data ini ada di dalam kelas modelnya. Dia membawa sebuah entitas yang kita definisikan sebelumnya di sini. Kemudian ada update data. Update data ini adalah mengupdate. Misalnya ini ada beberapa data yang bisa diupdate seperti nama, NPM, password, gambar, dan nomor telepon. Ini adalah switch case karena di dalam main program nanti akan ada pilihan data mana yang akan dipilih, apakah nama, NPM, password, gambar, atau nomor telepon. Kalau misalnya nama, maka integer urut ini yang dipilih ini, yang pertama kali dipilih, akan masuk di switch case, akan dipilih case yang benar. Habis itu data yang diubah atau data baru ini akan masuk ke dalam metode update ini bersamaan dengan ID-nya, ID user mana, mahasiswa mana yang akan diubah. Dan untuk get data mahasiswa, habis itu ada login, get by ID, dan verif juga melakukan hal yang sama. Nah, ini memanggil all object model dan panggil mahasiswa model, tetapi metodenya yang berbeda. Jadi ini get mahasiswa, dia manggil get mahasiswa, tapi untuk by ID dia memanggil get mahasiswa, tetapi membawa sebuah parameter. Jadi ini adalah metode overloadnya, ini adalah metode aslinya. Verif juga sama, di sini membawa sebuah ID yang metodenya juga berbeda. Oke. Kita masuk ke model terlebih dahulu. Kita lihat model abstrak. Jadi pada kelas model abstrak ini akan dibuatkan terlebih dahulu koneksinya. Jadi connection con kita isi dengan koneksi DB, yakni dari helpers ini, dari helper kita panggil metodenya get connection. Get connection dia mengembalikan nilai null atau nilai connection. Tapi kalau berhasil connect, maka connection con ini akan diisi oleh sebuah koneksi ke database. Kemudian ada sebuah metode abstrak. Ini mirip seperti pada interface, metode pada interface, yang ini metode kosong. Tapi pada metode abstrak ini tidak wajib diimplementkan di kelas turunannya atau kelas yang mengimplementkannya. Sini ada metode abstrak, yang ini update password dan check login. Pada admin model, sini kita lihat yang paling atas terlebih dahulu. Jadi admin model dia mengextend ke model abstrak dan disiapkan sebuah private string SQL untuk menuliskan sebuah sintaks SQL-nya. Habis itu ada sebuah insert data. Di sini ada tanda add karena dia sebuah overload ya, overload. Cek insert data. Ini tandanya, oh bukan, ini sebuah insert not null. Sorry, ini sebuah insert not null. Jadi ini tidak boleh null, sudah ditangani sama IntelliJ-nya. Jadi dalam metode ini ada sebuah sintaks SQL, yakni insert into admin. Habis itu kolom mana aja yang ingin diisi dan values-nya kita isi tanda tanya untuk melakukan prepare statement. Jadi sintaks SQL ini akan di prepare statement
menggunakan koneksi prepare statement dan kita masukkan sintaknya. Habis itu statement yang ini akan diset sesuai dengan tipe datanya nih, tipe data dari tabelnya ini, tabel kolomnya ini, misalnya nama, NPM, password, dan nomor telepon, dia semua adalah string. Maka kita set string, kemudian parameter indeksnya kita mulai dari 1. Jadi datanya yang pertama ini adalah 1, 2, 3, dan keempat. Jadi bukan mulai dari 0 tapi mulai dari 1. Setelah semua di prepare, ini prepare-nya ngambil dari method aksesor dari admin entitas, ini getternya. Kita di set, kemudian kita bisa langsung ke execute update untuk mendapatkan nilai update-nya. Dan untuk update password, di sini dua parameter, password dan ID. Dua parameter ini akan menjadi kunci dari proses update data ini. Jadi SQL yang dipilih adalah update admin set password. Kita isi datanya untuk melakukan prepare, yang dimana ID-nya sama dengan yang dicari. Kita lakukan prepare dan kita masukkan datanya. Setelah itu kita execute update. Kalau misalnya ini gagal atau tidak ada koneksi ke database, maka masuk ke dalam blok try atau catch-nya ini, gagal ubah password atau koneksinya gagal masuk. Kemudian ada metode check login, ini method of write dari metode abstrak tadi, metode abstrak di kelas abstrak. Sini ada integer check. Fungsi dari integer check ini hanya untuk menyimpan ID user yang masuk atau user yang login. Jadi kita inisialisasikan menjadi 0 terlebih dahulu. SQL yang dipilih ini select bintang from admin, yang dimana npm dan passwordnya sama dengan parameternya ini. Kita lakukan prepare, kita masukkan datanya, dan kita lakukan execute query. Karena ini select, dia pakai execute query. Beda halnya dengan update, kemudian ada insert dan delete nanti, itu memakai execute update. Tapi kalau di sini sebuah select, maka dia pakai execute query. Jadi execute query akan dimasukkan ke dalam result set, dan dilakukan pengecekan. Jadi kita masuk ke data pertamanya result set, pakai next, karena ini sebuah konsepnya sedikit mirip dengan linked list atau konsep linked list yang berupa tree. Jadi result set ini harus kita next terlebih dahulu. Ini masih ada di dalam akarnya, belum di dalam datanya. Jadi kita masuk ke datanya terlebih dahulu, kemudian kita ambil cek sama dengan rs get integer, kita ambil kolom ID-nya, yakni ID. Tapi kalau misalnya tidak ada data sama sekali di sini, maka atau data ini sama dengan 0, maka ceknya diisi sama dengan 0. Setelah itu kita keluar dari try catch-nya, kita langsung return ceknya. Kalau ketemu, maka cek akan berisi ID, tapi kalau nggak ketemu, cek berisi 0. Ini harusnya boleh dihilangkan karena sudah didefinisikan di awal. Seperti itu, kita masuk ke metode verif mahasiswa. Pada metode verif mahasiswa juga memakai update mahasiswa, set statusnya itu 1, yang dimana ID-nya itu yang di dalam parameter. Kita lakukan prepare dan kita masukkan datanya. Setelah itu kita execute update dan kita taruh ke rows. Jadi execute update ini dia mengembalikan nilai 1 atau 0, yang dimana 1 itu dia berhasil merubah data, salah satu data atau beberapa data. Tapi kalau 0 dia tidak merubah apapun. Jadi rows ini kalau misalnya 1, one row updated, jadi ada satu baris data yang diupdate. Tapi kalau ininya gagal atau mengembalikan 0, maka zero rows updated, jadi tidak ada baris yang diubah. Seperti itu. Kemudian ada delete data, ini juga sama, pakai delete from mahasiswa, yang dimana ID-nya yang ada di parameter. Lakukan statement dan masukkan datanya, pakai set integer karena ini ID, dan kita lakukan execute update. Kita lanjut ke mahasiswa model. Pada mahasiswa model sini ada beberapa metode yang sama, yang sekiranya pemborosan sintak di sini. Jadi kelas mahasiswa model ini mengextend ke model abstrak. Di dalamnya ada sebuah string SQL
atribut string SQL, dan metode get mahasiswa ini dia akan melakukan yang pertama kita siapkan terlebih dahulu release untuk mahasiswanya, untuk data-data mahasiswanya. Jadi kita lakukan select bintang from mahasiswa. Kita buat statement dulu di sini. Get statement memakai concrete statement, tidak ada prepare karena tidak ada data yang masuk ke dalam sintak SQL-nya. Kita lakukan langsung result set start execute update bawa sebuah sintak SQL. Dan kita lakukan looping memakai while rs next. Jadi kita looping satu-satu, kita maju terus dan dapatkan semua ini rs get integer, get string, masukkan ke dalam sebuah objek entitas yang dibuat sebelumnya yang ada di sini. Setelah semua data masuk di setternya ini, di setnya ini, kita masukkan objek entitasnya ke dalam array listnya. Setelah semua selesai, kita langsung return sebuah array list mahasiswanya, karena metode ini dia mengembalikan sebuah array list dari mahasiswa entitas. Dan ada metode overloadnya, ini harusnya sama seperti di atas prosesnya. Sini hanya bedanya ada where id sama dengan tandanya. Jadi prosesnya ini sama semua. Di sini ada cuma bedanya ada prepare statement dan SQL-nya. Sini sama semua seperti yang ada di atas. Kita skip saja, kita masuk ke insert data. Jadi insert data ini membawa sebuah mahasiswa entitas, yang dimana SQL yang dipilih yakni insert into mahasiswa, kolom mana yang ingin yang boleh diisi, kemudian values-nya memakai tanda tanya. Lakukan prepare statement bawa SQL dan lakukan pemasukan data memakai set string karena semuanya adalah string. Kita ambil satu persatu datanya memakai getter dan parameter indeksnya dimulai dari 1. Kita lakukan statement execute update dan hasilnya ini returnnya ini dimasukkan ke dalam rows. Kemudian kita cetak ada berapa perubahan yang diupdate, atau one rows updated atau zero rows updated. Insert data selesai, kemudian ini ada update nama, update npm, update gambar, kemudian update password, update nomor telepon. Semuanya ini memakai sintak yang sama di dalamnya. Jadi saya hanya jelaskan satu saja. Jadi yang pertama misalnya kita update nama saja. Jadi yang berbeda hanya pada sintak SQL-nya saja. Update mahasiswa set nama yang dimana ID-nya ini. Kalau misalnya kita lihat npm, yang di sini yang di set adalah npm-nya. Jadi tidak ada perubahan di sini. Jadi kita bisa diakalin metode berapa ini? 1 2 3 4 5 metode ini menjadi metode overload saja. Jadi semua ini dilakukan ditulis dulu sintaknya, update mahasiswa set nama yang di sini, atau ini adalah key-nya dan ini adalah values-nya. Dilakukan prepare dan dimasukkan data-datanya. Setelah itu di execute update. Nah, untuk update npm, gambar, habis itu password, nomor telepon, semuanya sama semua. Jadi saya skip saja, masuk ke check login. Untuk check login di sini ada dua parameter, nama dan npm dan password, yang dimana ini sama halnya seperti pada admin. Jadi disediakan terlebih dahulu sebuah variabel check sama dengan 0 untuk menampung ID dari mahasiswa yang login. Jadi dituliskan terlebih dahulu sintak SQL-nya select bintang from mahasiswa yang dimana npm-nya dan password-nya sama dengan parameter. Kita lakukan statement, prepare statement, dan kita masukkan semua data parameternya ke dalam sintak SQL-nya. Dan kita lakukan statement query update dan kita cek apakah ada data di dalam RS. Di next RS-nya apakah ada data. Kalau ada data maka cek diisi sama dengan rs get integer ID-nya. Kita dapatkan ID-nya. Setelah itu sini juga mendapatkan sebuah string namanya juga diambil dan dikeluarkan sebagai pesan selamat datang. Kalau misalnya RS-nya tidak ada maka ceknya sama dengan 0. Lalu kemudian ceknya akan dikembalikan atau di return. Kemudian untuk cek verif juga aslinya ini sedikit sama seperti cek login, yang berbeda hanya pada sintak SQL-nya dan pengujiannya. Jadi
Jadi sini datanya apa syntax SQL-nya akan di prepare dan dimasukkan data-datanya, karena datanya cuma satu yakni ID. Setelah itu ini harusnya bisa dikonket langsung, ID sama dengan plus, tapi itu ID-nya dikonversi menjadi string dan bisa langsung dikonket di belakangnya tanpa melakukan prepare statement. Habis itu kita lakukan execute query, masuk ke dalam RS, kita ambil RS-nya data pertama dan ceknya kita ambil statusnya sekarang. Kalau yang sebelumnya kita ambil sebuah ID, tapi kalau yang sekarang kita ambil sebuah status. Jadi cek ini akan berisi sebuah statusnya 1 atau 0. Kalau 0 berarti belum diverifikasi, tapi kalau 1 maka sudah diverifikasi, ceknya akan dikembalikan. Berarti itu untuk modelnya. Oke, kita masuk ke dalam package GUI-nya, yakni rubah gambar. Jadi pada rubah gambar ini dia mengextend ke JFrame atau Java Frame punyanya Java Swing untuk melakukan pembuatan GUI di dalam pemrograman Java. Jadi di rubah gambar ini akan disiapkan terlebih dahulu controller mahasiswa yang namanya di sini mahasiswa aja, kemudian dibuatkan sebuah komponen seperti JButton, JTextArea dan JLabel. Jadi semua ini dibuatkan sebuah komponen. JButton kita kasih teksnya menjadi cari yang pertama btn browse dan btn save. Save-nya juga kita kasih teksnya ini save. Untuk field lokasi untuk patch-nya ini nanti patch dari file yang diupload, dan bingkai gambar untuk melakukan preview gambar yang diupload. Kemudian ada atribut yakni file dan atribut string patch dan buffered image. Ini untuk melakukan buffer kepada gambar yang dipilih nanti. Patch-nya ini untuk menyimpan lokasi dari file, dan file ini akan dilakukan untuk menyimpan filenya nanti. Jadi file dan buffered image ini akan saling berhubungan. Jadi konstruktor pada rubah gambar ini dia langsung memanggil sebuah metode yang namanya init komponen. Di dalam init komponen akan dilakukan konfigurasi kecil yang melakukan set title-nya, set size, dan location relative to. Layout-nya kita isikan 0 dan relative to-nya juga kita nulkan. Set size-nya kita pakai size 245 kali 320. Kemudian kita lakukan semua komponen ini kita tempatkan ke posisi yang benar, yakni kita letakkan ke koordinat yang sesuai yang kita inginkan. Seperti btn browse, kita set bound ini akan melakukan peletakan komponen ke dalam atribut ke dalam koordinat x, y, dan tinggi dan lebarnya kita atur di belakangnya. Kemudian di sini juga ada sebuah set backgroundnya kita atur. Ini sebuah RGB harusnya kita bisa langsung masukkan RGB di sini. Colornya di sini bisa pakai kode color. Set focus painted-nya false. Dan kita tambahkan btn browse ini ke dalam root layer dari atau root windows dari JFrame-nya. Jadi kalau sebelumnya tidak mengextend ke JFrame, maka biasanya ada root.add gitu. Tapi di sini karena dia mengextend ke JFrame, maka tidak perlu pakai objek yang depannya. Jadi langsung add gini aja. Sama halnya seperti btn save, field lokasi dan bingkai gambar juga dilakukan set bounds. Kemudian kita tambahkan ke layernya, layer roots-nya, layer windows-nya. Setelah semua komponen ini masuk ke dalam roots dari Windows-nya, kemudian kita akan langsung masukkan atau kita buat sebuah event pada dua komponen button, jadi button browse dan button shift. Di sini pada button browse dia punya action listener, punya event action listener, yang dimana action performnya dia diisi oleh proses upload dan proses pilih dan upload gambar. Jadi yang pertama ini disiapkan dulu gfile chooser, yang dimana ini fungsinya untuk melakukan pemilihan gambar di directory atau get property ini di user.home.
Jadi di sini dia akan memanggil file directory home dari usernya, atau biasanya ini dokumen kalau misalnya di Windows. Nah, current directory-nya diatur ke user home. Kemudian file ekstensi yang diizinkan memakai file name extension filter yang diizinkan adalah sebuah JPEG, JPG, PNG, dan GIF. Setelah itu chooser yang kita buat yang di atas tadi, kita kasih dia add chosen file filter dari file name extension filter. Jadi kita masukkan file ekstensinya ini, filter ekstensinya ini ke dalam choosable file filter. Jadi chooser ini hanya bisa memilih tiga di antara ini. Habis itu kita lakukan open dialog di sini, chooser open dialog, kita masukkan ke dalam status. Kalau statusnya ini approve atau kita ambil dari konstanta dari kelas jfile chooser ini, kalau dia approve option, maka file bisa diisi, file yang ada di atas, atribut yang ada di atas bisa diisi dengan chooser get selected file. Jadi filenya ditaruh ke dalam file, dalam atribut file. File yang dipilih masuk ke dalam atribut file. Kemudian patch-nya, directory-nya, absolute patch-nya ini akan ditaruh file dari lokasi dari file yang dipilih akan diletakkan ke dalam atribut patch. Habis itu field lokasinya ini adalah sebuah komponen, kita set text-nya menjadi patch, letak dari file yang dipilih tadi. Habis itu kita lakukan try catch untuk melakukan buffer image. Jadi buffer image akan diisi oleh image input output, image IO. Kita lakukan read dari file yang patch-nya ini. Jadi kita akan memanggil file gambar ini karena patch-nya adalah sebuah gambar yang akan di buffer oleh image IO. Kalau misalnya patch ini tidak ada atau nama filenya ini tidak ada di dalam patch ini, maka dia akan melakukan mengeluarkan pesan error memakai logger. Jadi sini memakai logger untuk mengeluarkan pesan errornya. Habis itu kita buat sebuah image dari kelas image, gambar image yang dari buffer image get scale instance. Jadi kita lakukan instansi, kita akan melakukan pengesetan dari skala yang akan kita pakai nanti, skala yang kita pakai pada gambar yang kita upload nanti. Sini skalanya adalah 230 dan 150, scale-nya smooth. Jadi ini kalau misalnya gambarnya terlalu lebar maka bisa di scale smooth di sini. Setelah itu bingkai gambar ini sebuah komponen yang ada di atas, kita set icon dari image icon dari gambar size. Nah, setelah ini selesai, di sini ada else if karena kalau statusnya ini tidak approve option, maka filenya kosong, tidak ada. Seperti itu untuk event pada bit and browse kita tutup aja. Untuk bit and save di sini hanya memanggil sebuah metode yang namanya update data di dalam controller mahasiswa, membawa nomor urutnya 4. 4 ini apa? 4 ini adalah sebuah kode atau ID dari menu edit gambar dari user. Dia membawa patch dan ID. Nah, ini ID yang di atas warna kuning karena dia final di sini. Setelah itu setelah diupload, setelah dibawa oleh update data, maka kita keluarkan sebuah pesan feedback, yakni sukses rubah gambar. Tapi kalau misalnya database belum connect, maka dia akan mengeluarkan pesan ini. Oke, kita lanjut ke dalam main programnya. Di dalam main program ini ada atribut untuk scanner input, kemudian ada controller mahasiswa dan admin controller. Kita masuk dulu ke dalam mainnya terlebih dahulu. Untuk main ini hanya menampilkan menampilkan menu selamat datang dan menunya dari registrasi, login, dan keluar. Inputannya dimasukkan ke dalam integer pilih,
dan input next integer, kita lakukan switch case untuk pemilihan metode yang tepat. Ini semua menu ini dilakukan dalam do while. Untuk pilihnya kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2. Jadi 1 2. Kalau 3 jadi dia keluar dari while. Untuk case-nya case 1 2 3 kita masuk ke insert data terlebih dahulu. Untuk insert data ini simple saja untuk memasukkan data-data nama, NPM, password, dan nomor telepon. Kemudian datanya tadi akan dibawa oleh metode mahasiswa, oleh controller mahasiswa dengan metode insert data. Semuanya dibawa datanya. Lanjut ke login, metode login. Di metode login ini disediakan sama ada pilih yang menampilkan sebuah menu login admin, login mahasiswa, dan keluar. Inputannya next integernya diletakkan di integer pilih, kemudian integer variabel pilih ini akan dilakukan pengujian menggunakan if else bertingkat, if else bertingkat. Kalau dia 1 ini harusnya bisa pakai switch case. Kalau dia 1 maka dia manggil login admin. Kalau dia 2 login mahasiswa. Kalau 3 keluar. Kalau selain itu dia inputan salah. Semuanya dilakukan di dalam do while yang pilihnya kurang dari sama dengan 2. Kita masuk ke dalam metode show data. Pada show data ini kita akan dilakukan for each, yang dimana for each-nya ini dari mahasiswa entitas dan sumber datanya dari controller mahasiswa. Kemudian metodenya get data mahasiswa. Ini lakukan output memakai metode accessor getter. Dilakukan output semua. Untuk statusnya ini akan dilakukan pengujian apakah mahasiswa entitas get status itu sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 maka unverified. Tapi kalau selain dari 0 maka dia verified. Kemudian ada metode overload untuk show datanya. Ini ada show data tanpa parameter, tapi kalau ini adalah show data dengan parameter integer ID. Jadi ID-nya membawa ke sini get by ID mahasiswa, controller mahasiswa panggil metode get by ID, kemudian tampilkan sama halnya seperti ini. Ini harusnya bisa dijadikan satu metode saja untuk melakukan proses ini. Jadi dipisah menjadi satu metode. Masuk ke metode delete data. Pada delete data akan ditampilkan dulu show datanya. Show data ini yang ada di atas ini ditampilkan semua data-datanya, kemudian dipilih ID mana yang akan dihapus. Kemudian input next integer ditaruh ke ID. ID-nya dibawa oleh controller admin dan masuk ke metode delete data membawa parameter ID. Nah, kita lanjut ke update data. Pada update data jadi ada beberapa data yang bisa diupdate. Ini 1 2 3 4 dan 5. Pilihan tadi masuk ke dalam variabel pil melalui next integer, kemudian pil ini akan di switch case. Kalau dia 1 maka diinputkan namanya, kalau dia 2 diinputkan 3 4. Kalau 4 ini dia memanggil sebuah GUI dari rubah gambar. Jadi set visible-nya diatur true biar dia bisa keluar ke tampilan kita. Jadi untuk 1 2 3 dan 5 ini prosesnya sama semua. Input terlebih dahulu data baru, kemudian kita masukkan ke dalam metode controller mahasiswa, metode update data membawa parameter pilihan menu 1 2 3 4 5, habis itu data baru dan ID-nya. Untuk case 6 dia keluar, kalau defaultnya dia inputan salah. Untuk verif data di sini sama seperti pada delete, dikeluarkan terlebih dahulu semua datanya, semua data mahasiswa, kemudian verif ID-nya. Masukkan ID yang ingin diverif, masuk ke dalam integer ID, habis itu masuk ke dalam controller admin metode verif mahasiswa membawa parameter ID. Habis itu yang selanjutnya ada login mahasiswa dan login admin. Kita lihat dulu untuk login mahasiswa dan login admin ini sedikit berbeda. Untuk login mahasiswa ini hanya untuk prosesnya pada awal kelihatan sama, yakni memasukkan NPM dan password.
NPM dan password dimasukkan. Habis itu integer check sama dengan mahasiswa login dari controller mahasiswa, panggil method login membawa NPM dan password. Habis itu ceknya dicek apakah cek sama dengan tidak sama dengan 0. Kalau misalnya ceknya ini sama dengan 0, maka gagal login. Tapi kalau tidak sama dengan 0, maka berhasil login. Dan kita ambil verifnya memakai controller mahasiswa, method verif membawa ini sebuah ID dari mahasiswa yang login, cek. Habis itu kita lakukan show data. Setelah itu verifnya dicek apakah tidak sama dengan 0. Kalau misalnya tidak sama dengan 0, maka bisa melakukan update data. Jadi bisa memanggil metode update data yang ada di atas. Tapi kalau verifnya masih 0, maka perlu verifikasi admin untuk dapat merubah datanya. Untuk login admin, proses awalnya sama, sampai sini sama semua. Kalau misalnya ceknya lebih besar, lebih dari 0, maka berhasil login. Kemudian di dalam block if yang ini dilakukan do while yang menampilkan sebuah menu. Yang ini menu 1, 2, 3, 4 untuk manajemen mahasiswanya seperti menghapus data, verifikasi pendaftaran, register admin, ubah password user admin. Sini ada pilihan pemakai switch case 1, 2, 3, 4, 5 memanggil metode yang sesuai yang ada di atas. Ini sepertinya ada di bawah sih. Ini sepertinya ada di bawah. Ada beberapa yang di bawah, ada yang beberapa di atas. Case 5 keluar case defaultnya, yakni inputan salah. Masuk ke dalam insert admin. Insert admin sama seperti insert mahasiswa, hanya melakukan input nama, NPM, password, dan nomor telepon. Kemudian dibawa ke controller admin dan method insert data, membawa sebuah kumpulan data yang diinputkan tadi. Dan yang terakhir yakni update password admin, membawa integer ID dan melakukan penginputan password baru, masuk ke dalam controller admin dan method update password, membawa password dan ID. Kita coba jalankan, tapi sebelum kita jalankan pastikan SAM-nya sudah jalan. Untuk MySQL-nya kita coba masuk ke kliennya terlebih dahulu. DB verifikasi pendaftaran. Ada 2 database di sini. Oke. Kita coba jalankan programnya. Oke, kita coba pindahkan ke kanan atas. Sepertinya tertutup sama tampilan facecam ya. Coba bentar, saya pindahkan terlebih dahulu ke bawah. Oke. Selamat datang di program verifikasi data mahasiswa. Misalnya kita akan lakukan verifikasi terlebih dahulu. Satu, misalnya namanya, NPM-nya, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, nomor teleponnya gini, OneDraw updated. Coba kita cek ke dalam sini. Habis itu ke mahasiswanya. Sini ada sebuah mahasiswa baru yang kita tambahkan sebelumnya, yang kita tambahkan saat ini maksudnya. Coba kita login memakai ini, NPM ini dan password yang ini. Login mahasiswa 07266 dan 123456. Nah, selamat datang, berhasil login. ID-nya 3, namanya, passwordnya ditampilkan semua, statusnya unverified. Kemudian ada perlu verifikasi admin terlebih dahulu untuk dapat rubah data. Jadi kita coba login ke admin. Nah, kalau tidak salah adminnya itu NPM-nya NPM lengkap. Oke, saya pakai ini aja. 123456 123. Berhasil login, ditampilkan semua data-datanya. Kita coba verifikasi pendaftaran yang ID 3. Sudah verified,
Mumpung ada di dalam admin sini, tidak usah, kita coba keluar dulu aja. Kita keluar, kita masuk ke login mahasiswa lagi 07266 123 456. Nah, sekarang sudah tidak ada pesan yang tadi. Kita bisa merubah data sekarang, nama, NPM, password, gambar, nomor telepon, dan keluar. Kita coba ubah salah satu dari 1235 ini. Kita coba misalnya ubah passwordnya saja. Jadi kita ubah 654321. Passwordnya sekarang sudah berubah. Kita coba coba kita keluar terlebih dahulu. Keluar 6. Kita masuk lagi. Passwordnya passwordnya tadi rubah tadi 654321. Oke, sudah bisa. Kita coba ubah gambarnya sekarang. Masuk ke menu keempat, maka dia akan keluar sebuah tampilan GUI seperti ini. Jadi misalnya kita cari, misalnya saya pakai foto apa ini enaknya, bentar, saya carikan sebuah foto terlebih dahulu. Oke, pakai ini aja. Kalau tidak salah, oke, di sini ada foto kucing. Nah, ini adalah buffernya, ini adalah patch-nya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini di mahasiswa, gambarnya masih 0. Kalau misalnya kita save, sukses berubah gambar, kita coba refresh, tiba-tiba di sini sudah ada patch dari gambarnya di sini. Nah, seperti itu. Coba kita keluar lagi, kita masuk ke login mahasiswa 07266 kurang 07266 654321, dan gambarnya sudah masuk di sini, tapi tidak bisa ditampilkan karena ini masih CLI. Oke, kita masuk ke dalam admin sekarang 123456 123. Oke, di sini coba kita hapus salah satu data. Tadi sudah verifikasi pendaftaran, sekarang coba kita hapus datanya. Misalnya hapus data yang ID dengan ID 2. Hapus data, ID-nya 1 2 aja. ID 2 kita hapus, dan ID 2 udah hilang. Sekarang tinggal ID 1 dan ID 3. Habis itu kita coba registrasi admin baru, misalnya admin 2. Kayaknya bakal ada error ini. NPM nya 54321 123 089. Sepertinya tidak ada error. Coba kita cek dulu di admin. Oke, tidak ada error di sini. Admin 2 masuk, pas NPM nya, passwordnya, nomor teleponnya juga masuk semua. Kita coba ubah password user adminnya 4, password baru. Sebelumnya di password yang ini, password ini dia memakai 123. Coba kita 123456, enter. Kita lihat lagi, sekarang jadi 123456. Jadi NPM sama passwordnya sama di sini. Oke, seperti itu untuk modul ke-7. Cukup lama ya, 43 menit. Sepertinya untuk modul 8-nya saya akan pisah di video yang berbeda. Jadi sekian, terima kasih penjelasan, kurang lebihnya untuk penjelasan saya di modul 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.